Oke, udah lama nggak bikin video, jadi hari ini mau jalan tipis-tipis aja di Jakarta sambil sharing udah ada apa lagi ya perubahan atau updatean di motor Z250 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin dari suara knalpot kelihatan ya agak lebih berisik. Nah, ini kemarin memang kebetulan baru ganti knalpot, dikasih temen buat dicoba dulu pakai knalpot lokal dari WRC Knalpot. Itu base nya di Depok kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini base knalpotnya tuh buat teman gue tuh bikin buat KTM Duk ya, KTM Duk 200 kayaknya. Cuma berhubung motornya dijual, nyata knalpotnya masih nyisa, dia kasih pinjam ke gua. Ya suaranya beginilah, selera lah ya. Terus apa ya, mungkin udah sebulan ini selain ada pergantian knalpot, di motor ini kemarin kebetulan gua remap gitu. Gua lakukan remap. Kenapa? Karena rasanya gigi rendahnya gitu ya, gigi 1, 2, even 3 tuh kayaknya pendek banget gitu napasnya. Kayaknya baru gas dikit udah mesti kudu pindah. Akhirnya di remap lah di SSK Motorsport di Bekasi. Nah, itu hasilnya kayak gini nih. Ini gigi 2 nih ya. Sorry, ini gigi 3 kayaknya. Bisa ngisi sampai 70 di RPM 7000 sebelum pindah ke 4. Nah, ini jadi enak banget. Jadi napasnya lebih panjang, tenaga juga lebih ngisi. Enak lah, lebih padat gitu tenaganya ya. Kayaknya bisa maksimalin kemampuan mesinnya nih dengan di remap itu gitu ya. Selain 2 itu nggak ada lagi sih, nggak ada sesuatu yang gue lakukan pada motor ini. So far masih begini aja, belum ada perjalanan jauh lagi. Cuma ya dengan 2 ubahan tadi makin enak sih. Cuma ini kayaknya agak berisik ya knalpotnya buat gua sih. Nanti gua lagi pikir-pikir nih, apa dipakai permanen apa dibalikin aja. Karena yang dikasih tuh silencernya doang ya, nggak full system. Nggak tahu, mungkin pengaruh. Gua nggak terlalu paham sih di knalpotan. Dan mungkin kayaknya habis video ini gue mau share penampilannya motor gue ya, dari POV tidak berkendara gitu, dari luar tuh ngeliatnya gimana, mungkin biar kebayang udah apa-apa aja yang dilakuin. Ya paling so far itu untuk Z250 ini udah dari gua awal pembelian dia udah jalan 1000 kilo, belum ada
PR yang gimana-gimana. Oh, sama kemarin ini mungkin gue ngelanjutin sharing yang sebelumnya ya, ganti stang. Itu kan saat mengganti stang itu ternyata perkabelan yang diganti itu adalah hanya kabel kopling. Make Honda, lupa gua, Tiger kayaknya deh, Honda Tiger. Ternyata ya gue agak kecewa sih sama bengkel tersebut. Jadi kayaknya dipaksakan, dan gue juga nggak ngerti dan tidak melakukan pengecekan lagi setelah pemasangan sebelum gue bawa pulang. Ternyata kabel koplingnya itu kependekan. Karena kependekan jadinya ketarik gitu loh. Jadi ketarik, terus kopling gue tuh sempet yang jadi jauh banget gitu. Gue pikir emang settingan itu, gue ngerasa setelah gue remap ya, gue pikir settingan sama di bengkel yang remap itu gitu. Dia ternyata emang itu kabel koplingnya udah keriting, udah nyaris putus lah, karena hanya disangkutin penahannya itu, nahannya cuma ngandelin kabelnya doang gitu. Akhirnya itu diganti pakai kabel koplingnya Versys, karena kalau tetap pakai ini kayaknya tetap kurang panjang, jadi pakai Versys. Wah, itu alhamdulillah jadi pas sih. Beda lah secara penampilannya, juga lebih meyakinkan. Ternyata gue juga paham kalau pemasangan kabel kopling tuh yang proper tuh harusnya seperti itu, tidak mengekspos si kabel dalamnya tuh, yang kawatnya itu buat nahan gitu. Itu sih paling minor-minor aja. Kalau yang mau atau baru beli Z250 terus mau remap atau ganti knalpot atau apalah tadi ya itu opsional aja sih. Kalau remap mungkin tergantung kondisi sama selera dan kebutuhan. Begitupun juga knalpot. Cuma ya kayaknya kalau udah motor kayak gini, bagi beberapa orang knalpot standar tuh terlalu biasa kali ya. Ya itu aja kali mungkin yang bisa gua share di video ini. Nanti video nextnya gua akan coba sedikit tour si motornya nih. Kita kelilingin dan kita liatin kondisi visualnya. Oke, thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.